Perkenalkan, nama saya Uzora Himatana Anwar dengan NIM 250021139 dari Prodi Administrasi Pendidikan, sesi 023, mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baik, jawaban nomor 1 yaitu, menurut saya masalah utamanya bukan di Pancasilanya, tapi di penerapannya yang makin lemah. Nilai-nilai seperti toleransi, saling menghargai, dan ketuhanan sebenarnya sudah jelas, tetapi banyak orang yang cuma tahu teori, tapi tidak dijalani atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tawuran dan terorisme. Itu muncul karena kurangnya pemahaman agama dan hilangnya sikap saling menghargai. Jadi bisa dibilang nilai sila pertama mulai memudar. Solusinya pendidikan Pancasila jangan cuma di hafalan, tapi harus dibiasakan dalam bersikap di lingkungan, baik di sekolah, keluarga, dan bermasyarakat. Baik, jawaban nomor 2 yaitu, menurut saya perbedaan pendapat soal aturan itu wajar, tapi jangan sampai merusak persatuan. Nasionalisme itu bukan cuma soal membela kelompok sendiri, tapi tetap menjaga keutuhan bangsa. Masalahnya sekarang banyak yang mengatasnamakan cinta negara, tetapi justru memecah belah. Padahal nilai Pancasila, terutama sila ketiga, yaitu menekankan pada persatuan. Contoh, demo boleh saja, tapi harus damai dan tidak merusak fasilitas umum. Itu baru mencerminkan patriotisme yang benar. Jadi, kuncinya adalah tetap kritis tapi tidak kehilangan rasa persatuan. Baik, jawaban nomor 3 yaitu, menurut saya kurangnya pemahaman Pancasila bikin orang jadi kurang taat hukum. Banyak yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada aturan. Padahal semua hukum di Indonesia itu dasarnya dari Pancasila. Kalau nilai itu dipahami, harusnya masyarakat lebih sadar untuk patuh. Contoh, masih banyak yang melanggar aturan lalu lintas dan korupsi kecil-kecilan. Itu menunjukkan nilai keadilan dan tanggung jawab belum diterapkan. Jadi, perlu peningkatan kesadaran, bukan cuma pengetahuan. Jawaban nomor 4 yaitu, menurut saya korupsi itu adalah bukti nyata dari nilai Pancasila yang belum diterapkan atau dijalankan, terutama pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Orang yang korupsi biasanya lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan masyarakat. Ini jelas bertentangan dengan nilai moral dan kejujuran. Contoh, pejabat yang menyalahgunakan dana bantuan harusnya itu diberikan untuk rakyat, tapi malah dipakai untuk kepentingan pribadi. Jadi, tantangannya bukan di sistem Pancasilanya, tapi di moral manusianya. Perlu penegakan hukum yang tegas dan pendidikan yang berkarakter. Baik, saya akan menjawab soal nomor 5 atau soal terakhir. Menurut saya, Pancasila dan hak asasi manusia itu saling mendukung. Pancasila mengajarkan keseimbangan antara hak dan individu, sedangkan hak asasi manusia menekankan hak setiap individu. Kalau keduanya dijalankan dengan benar, justru bisa menjaga keutuhan negara. Karena masyarakat merasa haknya dihargai, tapi tetap ada batasan agar tidak merugikan orang lain. Contoh, kebebasan berpendapat itu adalah hak, tapi harus tetap sopan dan tidak memecah belah. Jadi, Pancasila ditambah dengan hak asasi manusia bisa jadi dasar yang kuat untuk menjaga persatuan Indonesia. Baik, sekian jawaban dari ujian tengah semester saya. Maaf atas kesalahan yang saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.